Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila malaikatil muqarrabin wal
malaikatil karimin yang mengakhtab ahbabillah min awalihim ila akhirihim wa sa'iri awliyaillah usulan ila awliya tis'ah summa ila masyaikina fiddin ulama'ina wa asatidatina mu'allimina wa dawil hudud wajibati alaina Asyik Al-Balul Karim Al-Bantani Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi Yazid bin Isa Al-Fadani wa ila ahli khalal Syekh Khatib Al-Bin Kabawi wa ila Muhammad Nawawi Al-Bantani Syekh Junaid Al-Batawi Summa Abraham Misri Al-Batawi Summa ila Syekh Muttaba Al-Batawi anallaha yanfa'una bi asrarihim wa barik qulubihim karamatil dhadir wa fi radin din wa bil akhirah wa anallaha yajzi al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allah yatashabbuh bir rahmah wal maghfirah wa yu'ibba lana nasrul gharib wa ulumih maqamatin dan billahi bidin wa dunya wal fatihah ya kana ini muslim suratul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin jemaah yang berbahagia, di antara teori yang akan menjadi menguatkan keimanan kita kepada Allah, artinya tambah yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui teori perawatan, perawatan, pengurusan dan perhatian. Ya, karena alam semesta ini, ya terutama makhluk-makhluk yang ada di bumi seperti manusia, ya binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan, itu semua mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang untuk kelangsungan kehidupan itu harus terpenuhi, ya harus terpenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi. Sedangkan mereka, ya manusia-manusia ini ataupun para binatang-binatang dan tumbuhan nggak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, ya harus ada yang menyediakan, mesti ada yang menyediakan. Ya seperti kalau kita melihat seekor burung yang ada di dalam sangkar. Nah, burung ini kan termasuk juga makhluk hidup yang punya kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Apa? Ya di antaranya makanan dan minuman. Dan makanan minuman ini biasanya yang kita tahu harus dia nyari-nyari. Ya, maka manusia umpamanya mereka tuh berusaha mencari, ya kebutuhan-kebutuhan hidupnya, harus berusaha, ya karena nggak ada datang sendiri. Nah maka mereka harus bergerak, ya beraktivitas untuk bisa mencarinya. Sedangkan si burung ini dia terkurung, ya di dalam sangkarnya. Jadi nggak bisa dia pergi kemana-mana, ya untuk mencari kebutuhan hidupnya dia. Ya, sebagaimana yang liar,
bisa dia terbang ke sana kemari nyari makanan. Dia yang terkurung, yang di dalam sangkar ini nggak bisa ya pergi kemana-mana, terkurung dia punya badannya ya. Tapi begitu kita perhatiin dan kita saksikan, ini burung tetap dia hidup ya, tetap dia bisa hidup. Nah tentu ya burung ini ada yang menyediain, ada yang menyediain kebutuhannya. Jadi dia nggak perlu terbang kemana-mana ya, karena di dalam kandang itu, di dalam sangkar tadi ternyata kita lihat ada tersedia ya makanannya ya, minumannya, kandangnya juga bersih. Melihat keadaan seperti itu kan akal pikiran kita udah bisa menebak ya, udah bisa tebak, wah ini ada yang ngurus ya, kalau ada yang ngurusin mati kelaparan dia. Walaupun kita ini nggak tahu orangnya karena nggak melihat umpamanya, tapi jelas ya akal dan pikiran kita udah meyakini ada yang ngurus dan memperhatikan atau mengawasi ini burung. Nah sekarang ya makhluk-makhluk hidup ya yang ada di bumi ini seperti manusia ya, binatang-binatang dan juga tumbuh-tumbuhan, mereka juga ya banyak membutuhkan ya, ada banyak kebutuhan ya, seperti makan dan minum tadi ya, selain udara, cahaya ya, air ya, kayak tumbuh-tumbuhan kan nggak bisa hidup dia kalau nggak ada air ya. Kalau itu pohon ya cuman terbatas ya, cuman ada di kebun ya yang luasnya paling beberapa hektar, itu ada yang menyediakan air atau yang nyiramin airnya, yaitu tentu pemilik kebun itu sendiri. Dia yang berusaha untuk bisa nyiram, nyediain air buat tanam-tanamannya ya, buat kebun-kebunannya. Nah sekarang hutan belantara ya, hutan belantara yang luasnya bukannya puluhan hektar ya, bukan ratusan hektar, tapi jutaan hektar ya, bisa berjuta, puluhan juta ya, puluhan juta hektar tuh luasnya ya, itu hutan belantara yang berisi pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, kan juga perlu air. Nah siapa yang bisa nyiramin ya, siapa yang bisa nyiramin pohon yang begitu banyak, karena luasnya itu hutan sampai beratus juta hektar, mungkin ratusan juta hektar. Ternyata mereka itu bisa hidup ya, tumbuh dengan baik. Siapa yang nyiraminnya? Ya tentu ada yang nyiramin,
Karena kalau ada yang nyiramin, pada mati itu pun punah. Nah, ternyata mereka tuh bisa berlangsung ya hidup kehidupannya karena hujan yang turun membasahi mereka. Ya, pohon-pohon yang begitu sangat luas, juta-juta hektar. Ya, nah kan pohon itu nggak bisa dia nyari kebutuhannya sendiri. Ya, seperti manusia bisa nyari ya kebutuhannya untuk dia penuhi. Pohonan ya dia cuma berdiri, nggak bisa kemana-mana, tapi terpenuhi kebutuhannya. Ya, air, ya, udara, sinar. Nah kalau begitu ada, ya kayak tadi kita lihat burung, ya ada. Kalau gitu ada yang ngurusin, ada yang ngerawatinnya, ya ada yang merhatiinnya. Begitu juga ya dengan manusia dan binatang, ya banyak kebutuhannya, terpenuhi kebutuhannya karena kebutuhan itu tadi udah disediain, ya udah tersedia, ya makanan dari tumbuh-tumbuhan tadi, ya dari padi-padian, pohon gandum dan segala macam sayur-sayuran. Ya, siapa yang numbuhinnya? Ya, siapa yang numbuhinnya? Sebagaimana dari utang, ada yang ngerawatin, yang memenuhi segala kebutuhannya dia. Ya, ada. Begitu juga dengan tanam-tanaman yang akan dijadikan makanan buat manusia. Ada yang numbuhin, karena manusia itu sendiri kan nggak bisa dia numbuhin. Ya, paling yang dia bisa nanemin. Ya, setelah mereka menyebar bibit, nanam, kemudian apa? Selanjutnya yang dia kerjain, nungguin, ngarepin. Itu yang dia bisa, ngarepin agar benih-benih, ya, atau benih-benih yang udah dia sebar bisa tumbuh. Ya, karena dia sendiri kan nggak bisa nungguin, dia nungguin dan ngarepin ya supaya dia apa benih-benih tadi, bibit-bibit tadi bisa tumbuh. Dia cuma ngarepin. Ya, kalau emang lagi baik nasibnya, semuanya bibit-bibit yang dia sebar tuh, yang dia tanam tuh pada hidup, ya pada tumbuh. Kalau nasibnya bagus, ya, tapi kadang-kadang ya mereka ngelihat cuma beberapa persen yang tumbuh dari sekian banyak bibit dan benih yang mereka sebar supaya tumbuh. Ya, kadang-kadang cuma 70%-nya aja, 80%, malah kadang-kadang cuma setengahnya. Kenapa begitu? Karena dia sendiri nggak bisa menumbuhin, ya, karena ada yang menumbuhkannya. Itu yang dia harapkan, ya, untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tadi. Siapa? Ya nggak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terpenuhinya segala kebutuhan makhluk-makhluk, ya, yang ada di bumi ini menunjukkan ada
yang ngerawatinnya, ada yang merhatiinnya, ada ya yang ngurusnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah disebut dalam Al-Quran yang sering kita baca Rabbil Alamin, ya, Alhamdulillahi Rabbil. Ikan Rob itu kan yang ngerawat, ya, artinya di antara arti Rob yang ngerawatin, ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, yang ngerawatin semua alam semesta ini, ya, butuh manusia dan binatang ini kepada udara, oksigen, ya, ada udah, ya, siapa yang nyediain? Kan bukannya manusia, ya, karena udara itu kan memenuhi ruangan yang ada di bumi ini. 1/5 dari bumi ini berisi oksigen. Siapa itu? Ya, yang nyiptain? Siapa yang nyediain? Ya, bukan manusia itu sendiri yang memerlukan. Ada yang memberikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, perlu udara. Binatang itu kan bernapas, ada hidungnya kita lihat, ya, perlu napas dia juga. Jadi kalau kita perhatiin, ya, tafakur dengan alam semesta ini akan membawa kita meyakini, ya, akan membawa kita meyakini adanya Sang Pencipta yang menguruskan, ya, yang merawatin makhluk-makhluknya yang ada di bumi ini. Tuh, ya, maka kita disuruh sama Allah tafakur, ya, tafakur, ya, tafakkarun, berpikir. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sitina sana. Kita tafakkur 1 saat, ya, itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ya, ibadah, ya, nggak tahu umpamanya siapa yang disembah sama dia, jungkang-jungking, ya, nggak tanpa menyadari, ya, jungkang-jungking tanpa menyadari siapa yang dia tunduk dalam rukuknya, siapa yang dia sujud dengan wajahnya di bumi. Untuk siapa tuh? Ya, dia sujud. Untuk siapa tuh? Dia rukuk. Tuh, kalau nggak tahu, nggak kenal Tuhannya, ya, itu bukannya ibadah, ya. Nah, supaya kita kenal amat Tuhan kita itu yang telah menciptakan kita, ya, harus tafakkur, ya, berpikir, ya, menggunakan akal dan pikiran kita seperti tadi. Oh iya, ya, makhluk-makhluk semuanya membutuhkan. Siapa yang memenuhi kebutuhan itu? Ya Allah. Maka disebut as-somad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Kan somad artinya yang dibutuhkan, ya kan? As-somad itu dibutuhkan. Jadi kalau kita terpenuhi kebutuhan kita, ada yang memenuhi, seperti seorang bayi, ya, untuk bisa hidup terus dia kan perlu makan, perlu minum, ya. Sedangkan dia walaupun udah ada punya tangan, walaupun udah ada punya kaki, tapi kan
dia belum bisa bergerak mencari makanan dan air minuman. Nah, kalau bayi ini tumbuh, tumbuh, berkembang, akhirnya menjadi besar, ini tentu ada yang ngerawatinnya. Ya, pasti ada yang ngerawatinnya. Kalau nggak ada yang ngerawatinnya, mati dia kelaparan, atau kehausan, atau kalau dia dibuang, kan ada, ibu yang kejam, yang ngelahirin anaknya bukannya dirawatin, malah dibuang ke sampahan, pokoknya nggak ada ngurusin kan, akhirnya dia mati. Nah, kalau dia tumbuh berkembang, terpenuhi segala kebutuhan dia, ada yang mengganti popoknya, tentu ada yang merawatin. Itu sih pasti kita tahu, yaitu ibunya atau orang tuanya. Nah, sekarang makhluk-makhluk yang ada di planet bumi. Kita kan berada di planet bumi, perlu cahaya. Dari mana kita bisa dapat cahaya kalau nggak ada yang nyediain cahayanya? Karena kita tahu, kita mendapatkan cahaya itu dari matahari. Jadi ada dia disediain matahari. Waja'alna sirojan wahaja. Kami ciptakan lampu yang terang. Jadi terpenuhi kita punya kebutuhan cahaya. Karena Allah sendiri bikinin kita mata, nggak bisa berfungsi kalau nggak ada cahaya. Dan kita perlu panas, haroroh, panas. Dan panas ini juga kita peroleh dari matahari itu juga, karena matahari itu sumber panas. Tapi kita nggak bisa terus-terusan panas, mesti berubah, mesti berganti dengan dingin. Maka oleh Allah SWT yang mengatur alam semesta ini, ada siang panas, ada malam dingin, supaya kita bisa imbang, keseimbangan. Panas kita perlu, dingin kita perlu. Cuma itu semua keperluan tadi harus berdasarkan ukuran. Nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu dingin. Mesti ada ukurannya. Kalau sesuatu yang terukur, ada yang mengukurnya. Itu yang bisa kita tangkap dengan akal pikiran kita. Mesti terukur panasnya, dan dinginnya. Karena kalau terlalu panas, nggak bisa hidup kita juga. Terlalu dingin, beku, nggak bisa hidup. Jadi harus bisa diatur dan terukur. Jadi ada kalau begitu yang ngaturnya, ada yang ngukurnya, supaya nggak terlalu panas. Matahari itu dijadikan jaraknya sekian. Jaraknya sekian. Ada yang mengatakan para ilmuwan, jarak bumi dengan matahari itu ada yang bilang
150 juta kilometer. Ya, 150 juta kilometer. Kan di sini ya berdasarkan pengamatan tadi, jadi ada ukurannya. Ya sekian. Jangan terlalu jauh. Ya, sehingga matahari kita melihatnya kayak melihat bintang kecil. Itu terlalu jauh. Panasnya nggak bakalan nyampe. Ya, panasnya nggak bakalan nyampe ke bumi. Sedangkan kita perlu panas. Ya, maka diukur jaraknya sekian. Itu ada yang mengukur. Ya, karena kalau nggak ada yang mengukur kan, wah, berantakan. Ya, acak-acakan. Ya, nah supaya ya ada pergantian, karena kita panas, perlu juga panas, tapi perlu juga dingin. Ya, maka diputar-putar oleh Allah. Nah, maka bumi ini kan muterin matahari kan ini. Ya, bumi kita ini muterin matahari. Begitu dalam ilmu pengetahuan. Ya, maka kalau permukaan bumi kita ini lagi ngadepin matahari, berarti kita kena sinar matahari terang, benderang. Ya, ada panas. Ya, itu namanya siang. Ya, nah diputar oleh Allah. Ya, terus membelakangi. Kalau tadi ngadepin matahari, ya, kemudian sekarang membelakangi, sehingga nggak ada cahaya yang yang datang ke bumi kita ini, ke permukaan bumi ini. Keadaan jadi dingin, jadi gelap. Ya, tapi nggak bisa selama-lamanya gelap, harus diputerin lagi. Nah, makanya ada ikhtilaful laili wan nahar. Ya, di dalam Al-Quran, waqtilafil laili wan nahar inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahar, bersilih gantinya siang dan malam la ayatin liulil absar, abdul bab absar. Ya, bagi orang yang punya akal dan pikiran. Wah, ya. Nah, jadi ini teori pengaturan, diatur oleh Allah. Ya, jarak tubuh bumi dengan matahari sekian. Ya, nggak boleh kedekatan, ntar kepanasan. Karena dia kan sumber panas matahari, nggak boleh kejauhan sehingga nggak sampai ya cahayanya ke sini ke bumi, atau panasnya nggak sampai ke bumi. Ya, nah berarti semua yang ada di alam semesta ini menunjukkan adanya Allah. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, kalau kita ruku amin ke untuk dia. Ya, kita ruku membungkukkan badan kita waktu sholat. Buat siapa kita ngebungkukin? Ya, kayak orang Jepang ya, kalau menghormat orang kan pakai gitu. Ya, orang Jepang kan kalau menghormatin orang pakai ngebungkukin di badan. Ya, hormat. Ya, kalau orang Barat kan mau pakai pecinya dilepas. Ya, nah sekarang kita ngebungkukin badan kepada siapa? Mesti kita tahu. Itu kepada yang ngatur kita, yang ngatur alam semesta. Itu kita bungkukkan tubuh kita kepada dia. Apalagi waktu sujud, ya, kepada itu sujud buat siapa itu sujud? Ya, atau kepada siapa itu sujud? Kalau dia nggak tahu, nggak sadar, ya percuma dia. Ya, bisa-bisa salah itikad nantinya. Ya, mentang-mentang mesti di hadapan Ka'bah. Ya, entar dia sujud untuk Ka'bah. Wah, itu berbahaya.
Ya, kalau kita nggak kenal siapa yang kita tundukin badan kita, kepada siapa kita sujud, itu kepada yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur alam semesta dan yang merawati alam semesta. Ya. Nah, manusia sekarang kita kembali kepada manusia. Ya, untuk hidup manusia itu selain tadi makan dan minum yang udah disediain oleh Allah, ya, dengan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, manusia supaya bisa bergerak dia harus punya tenaga. Ya, dari mana? Ya, tenaga itu datang ada di dalam tubuh kita. Ya, yang jelas yang kita tahu ya dari makanan. Karena kalau kita nggak makan kan lemes, ya, nggak bertenaga. Ya. Tapi yang kita nggak tahu itu makanan yang kita telan, yang kita masukin ke dalam tubuh kita, ke dalam perut kita. Kita kan nggak tahu bagaimana berubah atau bagaimana menghasilkan tenaga. Ya, bagaimana itu makanan yang masuk sama kita menghasilkan tenaga? Itu yang kita nggak tahu, ya, karena tahunya kita cuma memakai tenaga untuk berjalan, ya, untuk bekerja. Itu kan kita harus memakai tenaga, ya, untuk berjalan, untuk bekerja, untuk macam-macam. Kita perlu tenaga, ya. Sedangkan kita nggak tahu bagaimana badan kita bisa menghasilkan tenaga dari makanan. Itu prosesnya gimana? Ya, ya, yang kita tahu sih kalau menurut penyelidikan dokter, ya, para dokter itu karena adanya pembakaran kalori, ya, pembakaran kalori yang ada dalam tubuh itu yang menghasilkan tenaga. Nah, kalau emang seperti itu, kita sendiri bukan yang ngerjain, ya, bukan yang kita sendiri ngebakar-bakar, nggak tahu kita caranya. Nah, disinilah kita membutuhkan yang ngurusin kita, yang merawatin kita, ya, supaya makanan itu bisa menghasilkan tenaga. Ya, kehidupan manusia, ya, kan juga perlu apa? Tersedianya darah. Kalau nggak ada darah kan mati. Ya, seperti orang yang kehilangan darah, ya, dia bisa mati. Ya, kayak kambing, ya, begitu kita sembelih kan keluar darah, mati dia. Ya, sama manusia juga begitu. Jadi kehidupan kita ini hidup perlu darah. Nah, kita sendiri nggak tahu dari mana kita dapat darah. Ada darah di dalam tubuh kita, nggak tahu gitu. Darah harus tetap, ya, stabil, ya, nggak boleh berkurang, nggak boleh lebih lagi, sehingga darah tinggi namanya. Ya, gitu. Nah, disinilah berarti kita menyadari bahwa hidup kita ini, ya, ada yang merawatinnya, ada yang mengurusinnya, yaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga begitu kita sholat, sadar aku dulu nundukin badan untuk Allah yang merawatin saya, ya, saya sujud, ya, untuk Allah yang ngurusin saya, ya, gitu. Ya, nah, dengan penjelasan ini, ya, insya Allah kita semakin sadar dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan, ya, tambah ada keimanan dan keyakinan kita, insya Allah. Ya, ayo
kita baca nih pelajaran yang udah lama nggak dibaca-baca. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil millati sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil millati sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil millati sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil millati sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Wa ba'du falam liwujubil ma'rifah min wajibin lillahi islina sifah. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil millati sholatan
Amin.